Berdosa. Berdosa. Astagfirullah. Iya sedikit sedikit. Sedikit aja ya. Iya lah biji. Ay siapa jatuh pasti kita lagi kita. Pasti kita. Weh naik 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 naik. Kita. Mike botai. Kita naik. Terjadi. Udah ada water.
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Setelah engkau sadar berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku bersembah
sahabat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, saya yakin dan percaya kita sedang hadir pada saat ini bersukacita, amin. Karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit bagi kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang terus Kau nyatakan bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang bangkit, Allah yang menang atas maut. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kerinduan kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Ada kekuatan baru yang Kau berikan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir di ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang layak kami tinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang layak kami sembah. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami mau bersorak bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Mari kita bersama bagi Tuhan kita. Haleluya. Serukan.
tangan di atas kepala. Rahmat-Mu, dari hari-hari mataku yang berkata besar kejayaan-Mu, selalu menemani, selalu pegang erat tangan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Rahmat Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan turun atas kita pada saat ini. Come on. Setiapmu nyata bagiku, tak kembalikan setia bagiku. Oh, pemalas aku lupakan jalannya dan adusanya, sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, dan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, pangkalan lalu limpahkan segalanya, dan adusanya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, Kau sanggup Tuhan untuk menyediakan. Aku berkati, aku dilimpahkan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna. Percaya katakan, kepala takut anugerah-Mu Tuhan sangat besar bagi. Sekali lagi katakan, kepala takut limpahkan jalannya, oh, dan adusanya sangat besar bagiku. Iman katakan, yes, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberi, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, kami dilimpahi oleh-Mu Tuhan, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna, yes Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya.
mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti
untuk setia, senangkan hati, Katakan senangkan hatimu. senangkan hati, Sekali lagi katakan senangkan hatimu. senangkan hati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Ini kerinduan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus mau senangkan hatimu. Oleh karena itu Tuhan berkuasa atas hidup kami. Biar kami menjadi pelaku firman. Tiba saatnya kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu kami dengar, kami renungkan dan kami praktekkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau taat di hadapan Bapa. Terima kasih berkati urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar urapan Allah, biar firman Allah itu keluar dari mulut kami dan memberkati adik-adik kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang keras, shalom. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat tim pemusik kita. Hari ini saya mau memuji siapa? Rusli. Rusli ini kalau ada yang temenin bagus mainnya. Luar biasa, betul ya? Betul. Ya. Kalau ada yang nemenin begitu, sering-sering ditemenin. Gitu ya. Yang belum dapat sabar. Gimana kabarnya hari ini? Haleluya. Luar biasa, hujan di luar tetapi saya yakin, saya lihat di sini orang-orang yang kuat, orang-orang Kristen, adik-adik Kristen yang kuat banget. Karena hujan di luar tetap mau datang ke Gold City. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Yes. Hari ini kita merayakan Paskah, ya. Tahu Paskah itu apa ya? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari pertama di minggu itu. Jadi kalau misalkan kalian berpikir bahwa hari Senin adalah hari pertama, itu salah. Hari pertama dalam satu minggu adalah hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama, bukan hari Senin. Hari Senin itu pertama masuk kerja, yes. Kayak saya pertama masuk kerja itu hari Minggu. Dan itu biasa seringkali sangat-sangat membebankan kalau bagi kita yang kerja ya. Hari ini adalah hari Yesus mati bangkit dari kematian. Makanya coba sekarang buka maskernya terus lihat kiri kanannya, kasih senyum yang lebar, coba lihat kiri, kasih senyum yang lebar, terus ngomong gini, hai ganteng, hai cantik, selamat Paskah, ya gitu loh. Kalau cewek bilang hai cantik, selamat Paskah, kalau yang cowok, hai ganteng, selamat Paskah gitu ya. Stok, dulu sisi yang cowok-cowok ini yang ganteng-ganteng sudah kembali gitu ya. Jadi silakan men-TP-TP, silakan, gitu ya. Berapa banyak dari kita yang suka nonton film superhero Marvel? Ada yang suka? Angkat tangan, jangan malu-malu. Angkat tangan saja, siapa tahu dapat hadiah. Wih, baru angkat tangan, belum ada. Gak ada yang suka nonton superhero Marvel atau misalkan DC Comics atau apa? Kalau Spider-Man itu masuk di mana? Marvel ya. Gak ada yang suka nonton film Marvel. Superhero, cerita superhero. Ini kan terbaru ada yang keluar lagi ya. Apa? Shazam. Saya kurang ngerti juga, gitu ya. Yang pernah nonton Spider-Man, angkat tangan. Jangan malu-malu, tidak akan dihakimi di sini yang sudah nonton Spider-Man. Cuman sedikit. Loh, kalian hidupnya kemana aja selama ini? Saya nonton loh. Gitu loh, drakor. Ah iya salah. Berarti salah tadi ini, harusnya drakor ya. Aduh. Nah, yang nonton Spider-Man, ada yang tahu bagaimana caranya sehingga si Peter Parker, tahu Peter Parker ya, saudara saya, bisa mendapatkan kekuatan untuk menjadi seorang Spider-Man. Ada yang tahu jalan ceritanya? Bagaimana? Hah? Bukan digigit anjing. Bukan Spider-Man, Dogman namanya kalau digigit anjing gitu ya. Jadi ceritanya seingat saya, waktu itu kampusnya mengadakan semacam lokakarya ke tempat penelitian. Dan ternyata di penelitian itu, di tempat itu ada seekor laba-laba yang dijadikan semacam kelinci percobaan untuk bahan-bahan tertentu. Kemudian dia lepas. Dan pada saat si Peter Parker ada di situ, dia digigit. Ya, dia digigit, lalu tiba-tiba kemudian menjadi Spider-Man. Ternyata laba-laba yang punya gen tertentu itu digigit si Peter Parker, kemudian dia punya kekuatan super yang bisa
dan bisa lompat-lompat kemana-kemari, terus punya indera keenam yang sangat-sangat bisa membuat dia menjadi orang yang aware dengan sekelilingnya. Nah itu cerita, kalau kita di Marvel, ada yang tahu, siapa lagi tokoh Marvel? Hulk. Tahu Hulknya yang warna hijau? Hijau ya, warna hijau ya. Ternyata di Alkitab ada yang mirip Hulk. Siapa? Siapa yang mirip Hulk di Alkitab? Samson, Le. Iya. Samson itu kan kuat ya. Kekuatannya mirip sama Hulk. Ada yang tahu bagaimana Samson bisa mendapatkan kekuatannya? Dari Tuhan. Persyaratannya apa? Tidak boleh kena, rambutnya nggak boleh dipotong. Ya, rambutnya nggak boleh dipotong. Makanya waktu ketemu sama Delila ditanya, kasih tahu dulu rahasiamu dulu ya, supaya kau bisa lemah. Yang pertama dikatakan, ikat saya dengan ini, ternyata lepas, dibohongin sampai 3 kali. Tapi dasar kalau orang jatuh cinta ya kan, bagaimana Rusli? Kalau orang jatuh cinta itu, biar jangan tahu ah. Itu. Kalau orang jatuh cinta, tai rasa coklat. Gitu rasanya. Ini Samson itu seperti itu, kuat saking kuatnya akhirnya dia ditangkap. Dan pada saat dia ditangkap, dia dibelenggu. Saat sudah dipotong rambutnya, dia tidak punya kekuatan lagi. Satu kali, waktu dia sedang dipertontonkan di hadapan orang-orang Filistin, dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya sudah siap mati. Izinkan, berikan saya kekuatan 1 kali ini saja, biar saya hantam ini orang-orang Filistin yang lagi nonton saya. Dan Tuhan betul-betul berikan dia kekuatan. Tiang-tiang tempat penyangga, tempat orang-orang itu menonton, dipegang sama dia, diruntuhkan sama dia. Dan itulah cerita tentang Marvel versi Alkitab. Terjadi di dunia nyata. Bayangkan kalau engkau semua memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang kau lakukan? Kalau kau memiliki kekuatan seperti Spider-Man, mungkin kau akan lompat dari rumah-rumah, tapi di sini nggak ada gedung tinggi kan gitu. Jadi lewat rumah ke rumah, lalu ditirakin maling, gitu kan. Nah ini yang bahaya, gitu kan. Nah, saya mau kasih begini, momen Paskah ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata sebenarnya engkau dan saya, katakan engkau dan saya, ya memiliki sebuah kekuatan, sebuah kuasa yang sebenarnya diberikan kepada kita. Lukas 10 ayat 19. Kita buka sama-sama. Diberikan kepada engkau dan saya oleh Tuhan. Kita sudah sebenarnya pada saat kita menjadi orang percaya, kita percaya sama kebangkitan Yesus, Tuhan itu menginstalkan sesuatu di dalam hidup kita. Di dalam engkau dia install kekuatan dan kuasa. Apa itu? Dan modelnya seperti apa? Ini juga salah satu kekuatan Marvel yang luar biasa yang kita sebut dengan sore hari ini eternal power. Sama-sama ngomong katakan eternal power. Yes, bahasa Inggrisnya bagus daripada yang kemarin ya. Apa? Huruf P-nya itu terlalu P sekali. Gitu ya. Terlalu P sekali ya. Lukas 10 ayat 19. Oh, sudah terbuka. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Kamu bayangkan. Nah, cuman begini, saya yakin dan percaya kita semua ini di ruangan ini dan mungkin teman-teman kita yang belum sempat hadir yang mungkin menaksikan lewat online, halo. Kita biar disapa dulu satu kali. Halo. Anda yang menyaksikan online dan semua kita di tempat ini, saya yakin dan percaya kita semua itu murid-murid Yesus, betul? Saat engkau jadi murid-murid Yesus, engkau punya kuasa ini nih. Memberikan kuasa, kekuatan kepada kamu untuk apa? Injak ular. Yang takut ular angkat tangan? Saya juga takut. Jangan. Saya juga takut ular. Kalajengking apalagi. Nah, gitu kan? Dan kuasa, perhatikan, untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ternyata kalau engkau, dan saya yakin dan percaya engkau semua di tempat ini adalah murid-murid Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya coba lihat kanan kiri. Bilang gini, kau murid Yesus ya. Bilang, kamu murid Yesus. Kamu murid Yesus. Nah kalau engkau murid Yesus, engkau sudah punya kekuatan itu. Untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa yang Tuhan berikan, saya gambarkan seperti ini. Supaya kalian menangkap, ada yang pernah punya laptop? Saya punya laptop. Ada yang punya laptop? Saya yakin 90% di tempat ini punya laptop. Kalau kau jadi baru kau dibelikan, saya tahu. Gitu ya. Pernah ada yang punya laptop memasukkan virus atau ransomware?
Tahu ransomware? Yang mengubah semua ekstensi file di tempat kita, jadi kalau kita buka, terkunci. Kalau mau buka kuncinya silakan kirim uang ke alamat sekian dengan PayPal atau kripto atau benar, itu namanya ransomware. Hidup kita itu seperti itu. Ya, saya mau gambarkan kehidupan Anda dan saya, kita semua di tempat ini itu kayak laptop tadi. Ya. Kalau kita nggak punya kekuatan untuk menahan virus atau ransomware yang menyerang kita, apa yang terjadi? Laptop kita menjadi tidak bisa digunakan. Laptop kita hanya sekedar laptop yang mungkin hanya bisa untuk nge-browsing, karena nggak bisa lagi buka file. Setiap file yang terunduh di situ tiba-tiba berubah. Lalu kemudian apa lagi yang terjadi dengan laptop kita? Laptop kita kemudian menjadi lemot, betul? Saat ada virus masuk ke dalam laptop itu, laptop kita menjadi lemot dan kita bertanya-tanya ini bagaimana laptop kita. Lalu kemudian kita telepon orang tua kita, "Ma, minta dulu beli baru." Kan begitu. Padahal sebenarnya bisa diperbaiki. Lalu apa yang biasanya kita lakukan? Kalau laptop kita seperti yang pertama, kalau ransomware, saya mau kasih tahu karena saya juga sering menghadapi itu. Di tempat kerja saya itu bagian IT, bagian jaringan. Jadi kalau kau menghadapi ransomware, install ulang kembali laptopmu. Ya, ini sedikit kit-kit dan trik-trik untuk menghadapi seperti itu. Yang kedua, kalau laptopmu masih bagus dan belum kemasukan ransomware, pasangkan antivirus. Sama-sama katakan antivirus. Nah, dalam kehidupan kita hal yang sama dikatakan tadi, kekuatan untuk menahan musuh. Nah, kalau saya gambarkan seperti laptop tadi itu adalah antivirus. Makanya setelah engkau bersihkan itu laptopmu, sudah pasangkan antivirus. Yang kedua, biasanya kita pasangkan apa? Ada namanya aplikasi namanya PC Booster. Tahu PC Booster? Untuk mempercepat kinerja laptop kita. Kita pasangkan itu supaya apa? Mempercepat kinerja laptop kita. Nah, dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, hidup kita kurang lebih sama. Engkau perlu diinjeksi dengan yang namanya antivirus, kekuatan dari Tuhan, untuk menahan serangan-serangan virus-virus atau ransomware rohani yang mau menyerang kehidupanmu. Nah, setelah dipasangkan itu, lalu kemudian engkau harus dipasangkan PC Booster. Supaya apa? Supaya engkau semakin dekat sama Tuhan. Dan saya yakin dan semua percaya engkau di sini adalah murid Yesus. Atau enggak ada di sini murid Yesus? Kalau enggak ada, pastikan engkau murid Yesus. Supaya apa? Engkau memiliki kekuatan itu, engkau memiliki antivirus rohani itu. Karena pasti, saya pastikan selama engkau masih hidup di dunia ini, serangan-serangan yang mirip ransomware, mirip virus itu akan mengganggu kinerja kehidupan rohanimu. Akan mengganggu yang namanya kinerja kecepatan kedekatanmu dengan Tuhan. Dia akan merusak hubunganmu dengan Tuhan dan merusak hubunganmu dengan sesama. Oleh karena itu engkau perlu kekuatan dari Tuhan. Ya. Mengapa engkau membutuhkan kekuatan itu? Pertanyaannya simpelnya, karena akan ada banyak serangan-serangan yang mengganggu. Serangannya kayak apa? Ini saya kasih tahu serangannya kayak apa. Contoh. Serangannya biasa seringkali dapat berupa serangan dalam kehidupanmu, dapat berupa pemikiran atau perasaan yang overthinking. Katakan overthinking. Tahu overthinking itu apa kan? Dan saya yakin anak-anak muda paham dengan istilah ini. Overthinking itu memikirkan sesuatu secara berlebihan. Entah itu apa? Kesalahanmu. Kamu salah, takut, overthink. Besok gua dipecat nih, kalau enggak besok aduh mati. Saya besok dimarahi sama mama, saya ini. Entah itu masa depanmu, entah itu jodoh, dan lain sebagainya. Engkau kadang overthink tentang hal itu. Ini saya kasih tau ya, kalau kau bicara masa depan, ya, kau bingung. Saya mau kerja di mana nanti kalau selesai kuliah ya? Keterima di mana ya setelah saya selesai SMA? Lalu kemudian nanti bagaimana, gajinya berapa di sana? Cukupkah untuk bayar cicilan saya semua? Saya tahu di sini, saya nggak bilang jangan pikirkan masa depanmu, enggak. Rancang masa depanmu dengan baik, yes. Tetapi jangan sampai engkau khawatir akan masa depanmu, karena saat engkau khawatir, engkau sudah mulai overthink. Itu serangan iblis. Contoh, dia mulai menyerang pikiranmu, dia mulai takut-takutin hidupmu. Engkau khawatir. Saya mau kasih tahu sore hari ini untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, kalau lihat bunga bagong di padang, dia pelihara. Apalagi kalau cuma kau masa depanmu. Sepanjang statusmu adalah murid. Dia akan pelihara hidupmu. Tapi berapa banyak kita yang gak punya ketahanan itu, antivirus itu, sehingga kita semuanya menjadi apa? Menjadi lemot, takut,
Saya mau kita semua sore hari ini berhentilah overthink. Saya mau cuma kasih tahu, kalau cuma masa depanmu, dia kasih kamu yang terindah, yang terbaik. Tapi ingat, tetap jadimu murid Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau ada overthink menyerang pikiranmu, baca Alkitab. Dikatakan apa? Perhatikan bunga bakung di padang. Dia ada menabur, dia ada menuai, tapi dia tetap dipelihara. Bahkan bunga itu dihiasi lebih daripada Salomo. Apalagi kalau cuma hidupmu. Saat engkau overthink, engkau meragukan kekuatan Tuhan. Hati-hati. Nah, serangan apa berikutnya? Saya kasih tahu di anak-anak muda. Serangan yang berikutnya yang sering iblis lakukan terhadap kehidupan rohani kita sehingga mengganggu kinerja kita sebagai murid adalah kesibukan yang berlebihan. Saya tidak mempermasalahkan apabila kesibukanmu adalah kesibukan yang positif. Tetapi ada juga yang gak positif. Contohnya, ini kalau sudah contohnya apa nih, sering lagi nih, kena saya lagi nih. Yes, kau sleep call dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu bukan sleep call namanya, begadang. Sleep call, terus bahasanya apa? Setiap 15 menit saya sayang kok, 15 menit saya sayang kok. Begitu Ji. Tidak ada pembahasan yang lain. Kau bahas kayak Alkitab, oh jadi bagaimana itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kira-kira siapa itu nama anak kecilnya? Itu mending kayak begitu kan. Searching di internet, agak rohani sedikit lah. Gitu ya. Ada juga yang kesibukannya cuma nongkrong untuk mabar dan gak bawa hasil. Saya gak larang kau mabar, karena saya sering main mabar juga sama Jody. Saya kasih tahu, kalau kau mabar, kalau memang kau mau seriusin itu mabar, main game, jadi gamer profesional, lakukan. Tetapi engkau harus bisa atur disiplin waktumu. Atur waktunya sehingga kau bisa disiplin. Tidak meninggalkan pekerjaanmu, tetapi engkau jadi orang profesional. Profesional itu dia tahu menempatkan waktu, kapan harus sibuk mabar, kapan harus sibuk kuliah, kapan sibuk harus pelayanan, kapan sibuk harus bantu orang tua. Jangan juga dari pagi sampai sore mabar terus. Habis itu kalah di Paeng, baru peringkatnya paling bawah, macam Jody. Herald terus itu peringkatnya kalau di Dota. Gak naik-naik. Heran, Heraldnya Herald 2, 3 kan kalau di Dota itu Herald, terus Guardian, terus apa gitu. Dia di Herald terus, itu pun Herald ada 5 tingkatan, dia di tingkatan 2 paling bawah. Heran saya, untung dia sudah mau kerja bulan depan. Gitu. Jadi kalau yang itu, Jody itu sudah mau kerja ya, sudah bisa dilirik-lirik sedikit. Sudah bisa dilirik, sedikit saja, sedikit. Gitu ya. Lah kita berkata apa? Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16 ngomong begini, pergunakanlah waktumu karena hari-hari ini jahat. Kolose 4 ayat 5 juga berkata begini, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Ada adekku yang saya kasih, saya mau kasih begini. Waktu adalah hal yang gak bisa engkau putar kembali. Yang setuju katakan amin. Kalau kau sudah melewati waktumu, 5 menit yang lalu saya ngomong nyindir siapa Rusli, saya gak bisa balik lagi, tarik kata-kata saya. Kenapa? Karena waktu itu gak bisa dikembalikan. Makanya firman Tuhan jelas katakan pergunakan waktumu. Gunakan dengan bijaksana, pakai hal-hal yang positif. Jangan cari kesibukan yang berlebihan, yang membuatkan engkau jauh daripada Tuhan, jauh daripada persekutuan, jauh daripada komunitas. Pakai waktumu baik-baik. Saya mau kita semua mulai berpikir sore hari ini, serangan iblis dia akan pakai waktumu, dia akan hancurkan hidupmu melalui apa? Waktu-waktu yang terbuang. Ada pos-pos waktu yang kau gak bisa atur baik-baik. Yesus pernah tegur murid-muridnya. Waktu Yesus pergi berdoa, disuruh apa murid-muridnya? Berjaga-jaga, ikut juga berdoa. Tahu apa yang digunakan sama murid-muridnya? Turu, tidur. Padahal Tuhan pengen, tidak bisa kau berjaga-jaga dengan saya barang semenit. Ini contoh orang yang tidak menggunakan waktu. Saya tidak bilang tidur itu gak penting. Tapi Tuhan mau, ada waktu kita berjaga-jaga, ada waktu kita tidur, ada waktu kita istirahat, ada waktu kita pacaran. Tenang aja, gak apa-apa pacaran. Ada waktu kita pacaran, ada waktu kita untuk pelayanan, ada waktu kita untuk berkreasi untuk kehidupan kita. Ada waktunya semua. Pergunakan waktu itu, jangan berlebihan. Yang setuju katakan amin. Ada juga serangan berikutnya. Serangan hawa nafsu, anak-anak muda. Saya mau kasih tahu di tempat ini. Saya secara pribadi tidak pernah melarang anak-anak Gold CC ataupun anak-anak yang hadir di tempat ini untuk kau cari pasangan. Ya. Loh, ada yang amin gitu. Loh, takut. Gitu. Ya apa? Kalau kalian mau
mau cari pasangan seiman di tempat ini silakan. Tapi saya mau kasih sebuah batasan yang jelas. Engkau cari pasangan. Jangan cari cuma sekedar pelarian. Pasangan itu bagaimana? Kalau kamu mau pacaran sama orang, saya kasih tahu caranya. Kau datangi dulu orang tuanya. Tante, om, boleh tidak saya pacari anaknya? Itu baru gentle. Kalau om sama orang tuanya bilang oke, kau jalanlah. Gitu caranya. Jangan main backstreet. Emang backstreet boys? Ngomong sama orang tuanya dulu, yang cowok terutama. Ya, datangi orang tuanya, gentle, hadapi. Apalagi kalau yang sudah kerja itu kan. Ya. Terus yang kedua, dijaga baik-baik itu pacarnya. Ya. Nanti saya ajari kok cara merayu yang rohani sedikit. Ya. Loh. Saya kasih tau begini ya. Kalau kamu pacaran berduaan, jangan juga rohani lagunya tapi tangannya. Tahu lagu rohani tapi tangannya kemana-mana. Ya kan, ratakan tanah bergelombang, tapi tangannya juga kemana-mana. Yang cewek nggak kalah seru juga. Apa lagunya? Aku berserah, bertobat kok. Memang Joko. Yang satu ratakan tanah bergelombang, yang satu aku berserah. Habislah. Ya. Jaga baik-baik pasanganmu sampai engkau menikah. Saya kasih tahu, kekuatan yang daripada Tuhan itu bisa menahan itu kalau engkau sadar. Kalau engkau betul-betul bergantung sama Tuhan, kalau engkau betul-betul menghormati Tuhan dalam kehidupanmu, engkau bisa menangkal serangan itu. Ya. Ini saya jadi kalian sedikit aja, yang suka-suka ini ya, yang suka-suka sedikit-sedikit. Kalau mau merayu yang agak sedikit rohani lah, makanya rajin-rajin kau baca Alkitab. Siapa tahu kau temukan kata-kata yang bagus kayak saya toh. Misalkan, Dek, kau tahu enggak? Matius 6 ayat 21 ngomong begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kamu tahu akulah hartamu. Gitu. Hah? Begitu caranya merayu. Saya kasih lagi. Matius 6 ayat 9. Kasih tahu begini yang cowok ya. Karena itu berdoalah demikian. Dek, kau tahu enggak ayat Matius 6 ayat 9? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia bilang. Kau tahu enggak, Bapa di surga, tapi kenapa malaikatnya ada di sini? Gitu caranya merayu. Satu lagi. Ini simpan baik-baik. Kalau mau direkam, rekam. Nanti biar kau sama ini mudah. Roma 1 ayat 9. Perhatikan. Dek, kau tahu enggak Roma 1 ayat 9 ngomong apa? Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Gitu. Itu kelepek-kelepek gitu. Tapi jangan lupa izin dulu sama bapak mamanya. Jangan main sorok-sorok saja, main sorong-sorong saja, tiba-tiba mau jadi-jadian. Ingat itu anak muda. Saya kasih tahu, kalau engkau pacaran diketahui orang tua itu nikmatnya jauh lebih banyak ketimbang engkau pacaran backstreet. Makanya sore hari ini, saya mau engkau semua, engkau yang sudah pacaran, ya, engkau yang mencari pasangan, pergunakan itu, gunakan kekuatan yang daripada Tuhan. Berikutnya serangannya juga, itu bisa sakit penyakit. Ada beberapa orang di sini yang saya kenal, yang saya tahu dan saya kenal, entah dia yang sakit atau orang terdekatnya yang sakit. Nah di tengah kita, saya minta tolong Kak Christine maju ke depan. Dia punya kesaksian yang bisa membuat kita semua bangkit imannya. Tepuk tangan dulu. Ayo. Shalom, selamat malam. Kurang semangat, shalom. Perkenalkan, nama saya Christina Luminda. Asal saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Saya adalah seorang vikaris di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, tepatnya ditempatkan oleh Sinode di Jemaat Zaitun Bulumai. Saya hendak berbagi kesaksian kepada teman-teman sekalian dengan apa yang saya alami.
Saya berdiri di sini sejujurnya bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi semua karena Tuhan Yesus. Tepatnya di tanggal 13 Februari 2023, saya diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Saat itu saya divonis dengan penyakit gagal ginjal dan juga ada beberapa sumsum di tulang saya yang kurang berfungsi, sehingga saya tidak bisa untuk berjalan beberapa bulan. Seiring berjalannya waktu, saya terus bersyukur memahami bagaimana cinta kasih Tuhan dalam pemeliharaan hidup saya. Namanya manusia, mau dia pelayan, mau dia pendeta, mau dia dokter, lebih saya sebagai calon pendeta, pasti kerapuhan itu ada. Kekecewaan, kesedihan itu ada, walaupun sedikit, ada di dalam hati. Saya berkata begini, Tuhan, saya yang Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang pendeta, tapi kenapa Tuhan kasih saya penyakit yang membuat mental saya menjadi rapuh down. Tuhan membuat saya ada di titik paling rendah. Tetapi ada satu ayat Alkitab yang menjadi ayat emas saya. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Terdapat dalam 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sejak saat itu teman-teman, saya katakan kepada Pak Kostor, beri kunci gereja kepada saya akan memberi diri saya untuk berdoa setiap saat, setiap hari di altar Tuhan untuk mengatakan bahwa saya tidak akan pernah lemah semangat, saya akan terus berjuang. Di bulan Agustus apa yang terjadi teman-teman sekalian? Di luar dugaan saya. Vonis dokter kembali membuat kerapuhan yang begitu luar biasa bagi saya. Saya divonis dokter dengan diagnosa penyakit varises esophagus atau penyumbatan pembuluh darah di antara hati. Dan saat itu dan sampai saat ini ada benjolan di antara hati. Pun saya divonis sistemik lupus. Sehingga saya harus benar-benar mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya semua ada dalam izin Tuhan. Teman-teman tahu bagaimana perjuangan saya sekuat ini. Beberapa dokter, beberapa teman-teman, pendeta, pelayan mengatakan bahwa tidak mungkin kau sakit, kau bisa setegar ini. Saya katakan, saya tegar seperti ini semua karena Tuhan. Kelemahan saya diubah oleh Tuhan menjadi kekuatan. Dan ketika saya hendak menyampaikan khotbah di gereja-gereja, teman-teman tahu menjadi pergumulan terberat dalam hidup saya. Ketika sementara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya harus muntah-muntah darah. Tapi saya katakan, Tuhan, kuatkan saya, ada jemaat yang menunggu kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya ketika apa yang keluar dari mulut saya melalui kebenaran firman Tuhan, ada orang-orang yang dikuatkan dan diselamatkan. Jadi saya mau membagi kesaksian saya kepada teman-teman pemuda, menjadi pemuda yang muda berkualitas, tua menuai. Berikan dirimu semangat perjuanganmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau saat ini saya berjuang sampai hari ini di rumah sakit Siloam Makassar, semua karena Tuhan. Teman-teman tidak mudah ada di posisi seperti saya ini. Tetapi saya kuatkan hati, saya beri kekuatan dalam diri saya kendalikan diri saya seperti orang gila, jujur. Saya harus setiap hari berbicara di depan cermin, mengendalikan diri saya. Apa yang saya katakan? Christine, kalau dirimu tidak mau menerima obat-obatan yang dari dokter, kau akan berhadapan dengan penciptamu. Teman-teman sekalian tahu, orang tua saya cap saya orang gila. Mereka tahu saya sudah sebagian
gila karena kehilangan dari penyakit saya. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman, ketika sebagian penyakit kita atau kesehatan kita hilang dari dalam diri kita, itu belum apa-apa. Tapi jangan sampai saya dan saudara kehilangan pengharapan. Kalau saya dan saudara kehilangan pengharapan, kita kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, tetap berseru, berserah, bersyukur kepada Tuhan. Karena syarat sakit bukan nanti usia tua, dan syarat sehat bukan nanti usia muda. Berikan dirimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti yang Kak Esra katakan tadi, ketika kita masih kuat, lakukan kesempatan itu, berikan dirimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada waktunya teman-teman, ketika ada dalam kerapuhan, kita ingin melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Tuhan, kita tidak mengurangi. Selagi masih ada kesempatan, lakukanlah kesempatan itu dengan baik dan bijaksana. Percayalah, kekuatan itu bersumber bukan dari sahabat kita, bukan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi itu topangan doa mereka. Kekuatan kita bersumber dari Allah. Oleh karena itu, saya akan membawakan sebuah lagu, dan suara saya sebenarnya tidak bagus. Jujur, di tempat saya melayani, saya tidak pernah dan belum pernah membawakan lagu, karena saya sadar suara saya tidak bagus. Saya akan membawakan lagu, tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya paling rendah sekali. Selalu Tuhan menjawab doa. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi, oleh karena percaya Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Bombay lagi ya. Ada yang tahu waktu saya ketemu sama Christine, saya kaget, ini orang sakit atau enggak? Gitu loh. Karena semangatnya luar biasa. Dan saya yakin percaya sesuai dengan kesaksiannya, kekuatannya datang dari Tuhan. Amin. Nah, menariknya, saya lanjut lagi, menariknya, Rasul Paulus juga mengklaim hal yang sama dalam pelayanannya. Filipi 4 ayat 13, kita buka sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Filipi 4 ayat 13.
daripada Tuhan akan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan akan menyempurnakan segala pekerjaan yang engkau lakukan. Ingat tuntutan kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Engkau butuh kekuatan Allah supaya dengan kekuatannya, saya katakan, saya ulangi lagi, dengan kekuatannya engkau menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Dengan kekuatannya engkau menyempurnakan segala pekerjaan iman. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Saya bacakan 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga buat kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan. Itu tidak sempurna. Makanya sore hari ini saya mau sadarkan kita semua, engkau butuh eternal power itu untuk menjadi sempurna. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa yang tinggal di dalam kita? Tuhan itu sendiri melalui Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka saat Roh Kudus tinggal di dalam engkau menjadi murid. Tahukah engkau ada sebuah privilege yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh kepercayaan yang lainnya. Kepercayaan lainnya dia bisa saja mengatakan, aku tinggal di dalam Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang mengklaim Tuhan tinggal di dalam aku. Karena itu hanya ada di kekristenan. Hanya ada saat Roh Kudus itu engkau terima. Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Saat itulah engkau berkata, 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Itu menandakan Tuhan tinggal di dalam kita. Ada suatu keistimewaan di kepercayaan kita. Itu Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Roh Kudus itu bukan hanya oknum ketiga dari Tritunggal, tetapi juga merupakan sebuah kuasa atau bahasa Yunaninya dunamos, yang merupakan kekuatan atau power yang memampukan. Sama seperti tadi waktu saat Christine berdiri di sini, yang memampukan adalah kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri. Dia bukan orang karismatik, DKSP. Bayangkan, baik kalau kalian gereja-gereja mainstream gitu, jangan ya, karena ada Roh Kudus juga di dalam diri mereka. Saat engkau melakukan sesuatu yang, makanya begini ya, saat engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, ya, engkau terpleset jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus akan dengan lembut dalam dirimu mengingatkan engkau. Dan Roh Kudus tidak akan undur daripadamu, karena Roh Kudus diberikan kepadamu supaya engkau hidup kudus. Karena itulah satu-satunya alat yang Tuhan kasih ke dalam kita supaya kita bisa hidup kudus. Dan dia tidak akan tarik itu sepanjang engkau masih mempersilahkan dan engkau mau hidup kudus. Suatu saat kalau engkau bilang saya tidak mau hidup kudus kok, atau sudah murtad, maka Roh Kudus itu akan pergi dari dirimu. Yes. Tapi kalau engkau ada Roh Kudus, engkau terima Roh Kudus itu, itulah salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk membuat engkau semakin kudus. Ada contoh seperti Saul, Roh Tuhan undur daripadanya karena dia sudah degil, dia nggak mau dengar lagi suara Tuhan. Kalau engkau merasa sehari ini, saat ini engkau tidak mampu, ayat itu tadi berkata dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu, dengan kekuatannya menyempurnakan pekerjaan imanmu. Saya mau kasih tahu sore hari ini, tahu artinya menyempurnakan kehendakmu di situ? Menyempurnakan pekerjaan imanmu, tahu artinya? Artinya dia memberi kekuatan engkau untuk melakukan. Karena kadang ada anak muda, Kak, niat itu bagus sekali, pokoknya niat itu pengen sekali Kak, tapi saya tidak punya kekuatan untuk itu. Saya tahu apa bagianmu di situ? Yang pertama kau harus lakukan, engkau harus melangkah. Saat engkau melangkah, engkau mengaktifkan tombol on off itu, sehingga tiba-tiba saat itu engkau punya kekuatan itu. Saya mau kasih tahu, saya punya sesuatu hal yang menarik. Setiap kali saya bikin khotbah dan kemudian saya merasa malas, tahu apa yang saya lakukan? Kalau kata saya akan pergi ke meja makan, meja pudar itu, dan saya akan duduk, saya akan paksakan diri saya di situ, berdoa sama Tuhan. Tuhan, engkau mau ngomong apa Tuhan? Saya ambil laptop saya duduk di situ. Nanti kalau Vero lihat bilang, oh Kaisra lagi dalam hikmat mode on. Hikmat mode
saya bercanda sama Vero, kopi ini biasanya ada Roh Kudus di dalamnya, bisa memberi inspirasi yang baru. Oke, saya minum kopi. Tapi apa yang harus saya lakukan saat saya malas? Saya paksa diri saya mulai melangkah. Semua khotbah ini, saya melakukannya almost hampir seperti itu. Saya paksakan diri saya. Sepanjang 2 minggu ini saya lakukan terus. Karena perayaan. Pasca kebangkitan, kemudian di Gold City lagi. Dan saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya mau berlatih diri saya. Karena saya tahu pada saat saya melangkah pertama kali, ada suatu kekuatan, ada suatu power yang akan memampukan engkau dan saya. Nah, masalah yang muncul kadang kita terlalu malas untuk ambil langkah pertama ini. Makanya sore hari ini saya mau bilang, kalau kau merasa seperti itu, paksakan dirimu. Karena Tuhan pengen. Makanya saya pernah khotbah kemarin kan, waktu di mana? Waktu di ibadah Padang waktu di hari Jumat kemarin. Kadang-kadang kita harus rubah doa kita. Kita tidak minta Tuhan diberhentikan hujan di luar, makanya terjadi betul. Ya, di luar hujan. Tapi engkau yang datang saat ini, saya tahu Tuhan, engkau rindu sekali ketemu sama Tuhan. Engkau rindu menyembah Tuhan di tempat ini. Engkau rindu mendengarkan firman Tuhan, dan itu luar biasa. Berarti engkau orang-orang Kristen yang kuat. Engkau orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang kuat. Beri tepuk tangan buat dia. Tidak mudah di luar hujan kau berani datang ke tempat ini. Saya tahu dan saya berdoa akan banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang seperti ini, yang militan buat Tuhan. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, seorang Petrus yang dulu pernah menyangkal Yesus. Belum ada power di dalam kuasa, belum ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Dia seorang yang menyangkal Yesus. Setelah dia mengalami kuasa Roh Kudus itu, dia menjadi seorang yang berani. Bahkan diceritakan yang menyentuh sapu tangannya Petrus atau kena bayangannya saja bisa sembuh. Kena bayangan loh, belum diapa-apain. Kena bayangan bisa sembuh. Karena apa? Ada power dari Tuhan. Itu Roh Kudus yang tinggal di dalam engkau dan saya. Roh Kudus yang sama yang Petrus punya, itu tinggal di dalam engkau dan saya. Makanya ini arti tuntutan hidup kekudusan kita. Engkau yang pacaran, jaga kekudusan. Supaya kuasa itu menjadi aktif. Begitu juga dalam segala persoalan penderitaan yang kau hadapi. Jangan takut, Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga engkau dapat menanggungnya. Makanya dikatakan tadi segala perkara. Kata segala itu gak cuma 1-2. Mau perkara apa? Mau perkara jodoh, masa depan. Mau perkara apa lagi? Sakit penyakit, mau perkara apa lagi? Cari pekerjaan. Semua dapat kutanggung di dalam dia. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan yang memberi kekuatan. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kau alami saat ini, kau tidak dapat menanggungnya. Tadi sudah ada kesaksian, kalau diizinkan itu sakit penyakit penderitaan sengsara terjadi dalam hidupku. Saya tahu Tuhan, saya mampu menanggungnya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena dia yang menjamin kekuatan untuk melewatinya. Saat Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, tanda bahwa penyertaannya sempurna dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, tetap berdiri. Siapkan hati.
tetap percaya Taruh tanganmu di dada. Hai serah rindu berdoa untuk kita semua. Tuhan, kau lihat tangan-tangan anak-anak kami yang taruh di dadanya Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan yang daripada. Kalau kekuatan itu sudah ada dalam diri mereka, mereka mau melakukan. Sehingga segala Hamba mau berdoa buat seluruh jiwa-jiwa yang taruh tangannya. Pergumulan mereka Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini, itu adalah sesuai dengan seizin-Mu Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesanggupan agar saat mereka melewati masalah itu mereka menjadi lebih kuat. Tuhan, tolong adik-adik kami yang mungkin saat ini akan menghadapi ujian di tengah semester ataupun menghadapi padatnya jadwal kuliah mereka. Mereka membutuhkan kesehatan yang ekstra, mereka membutuhkan hikmat yang besar daripada Tuhan. Tuhan, turunkan itu semua untuk adik-adik kami di tempat ini. Agar dalam setiap aktivitas mereka itu menjadi sempurna karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau penyertaan-Mu sampai saat ini terasa sangat nyata dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan kehendak kami, tapi karena kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya kami punya bantuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dia menjadi kami. Oh yang percaya dan dapat menanggung segala perkara. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini telah diberkati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini, namun sebelum itu sekali lagi kita satu dalam doa kita berdoa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Bapa. Kau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang hidup, untuk firman-Mu yang luar biasa yang hadir pada saat bagi kami saat ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Kau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kepada yang bertugas dipersilakan. Kita angkat pujian. kasih setiamu nyata bagiku, tak pernah Tuhan setia bagiku. Oh, terbalas aku limpahkan jalannya, anugerahnya sangat besar bagiku. Yang telah memberikan persembahan syukur, kita semua bagi berdiri. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau limpahkan berkat Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan setia bagiku, bapakku membalas aku. Anugerahnya akan bersambung. One, two, three. Diberkati, maka
Sama-sama katakan. Aku sama-sama. Kau sanggup Tuhan untuk menyediakan. Aku dilimpahi rasaku untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang sanggup memberkati hidup kita. Haleluya. Teman-teman semua, tulis berkati persembahan kita per saat ini. Ada penyampaian pengumuman, saya persilakan. Nah, pengumuman yang pertama, yang kemarin sudah ikut ibadah padang luar biasa, karena ibadah padang kita dari awal sampai akhir ketawa terus ya. Apalagi ada bapaknya Petra, pasti ketawa kan begitu ya. Nah terus yang berikutnya, saya juga mau suatu saat kita akan membuka namanya kelas PA di tengah minggu. Jadi kelas PA ini terbuka untuk siapa saja yang mau ikut, nanti akan diadakan di Pastori. Nah kalau isinya PA kita apakah kalau tanya, nah mungkin kita perlu menerapkan kembali, menata ulang kembali dasar-dasar iman kita. Jadi di PA nanti kita akan berbicara tentang keselamatan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana karya penebusan, termasuk mungkin nanti kita akan membahas hal-hal yang agak sedikit berat. Contoh misalnya kita berapologet, benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Lalu kemudian kita berbicara juga nanti akan berbicara mengenai Tritunggal, bagaimana Tritunggal itu kita mengerti. Lalu kemudian ya kita semuanya akan belajar hal itu, makanya nanti kalau kita sudah buka PA, saya ingin rindu semua kita yang hadir di tempat ini saat ini, kita juga mulai ikut PA. PA kita mungkin antara hari Jumat atau Rabu atau Kamis. Kita akan buka, nanti akan diumumkan lagi. Tapi saya rindu semuanya di tempat ini, karena kita anak-anak mahasiswa yang sudah bisa berpikir dan sudah boleh bisa mencerna, kita mau keimanan kita ditata ulang dari dasar-dasar. Sehingga apa? Iman kita semakin kuat, kita semakin berakar dan bertumbuh dalam Kristus yang mau katakan amin. Yes. Nah berikutnya, tolong diputarkan videonya sambil saya panggil Anjas, Roy dan Nitro ke depan. Jadi mereka datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Dari Sorita, kata untuk itu. Orangnya pendiam, tapi bisa lihat awet. Nitro. Something paling kita SBDP. Pak Nitro itu baik banget, Pak Nitro itu rohani banget, Pak Nitro itu menyenangkan, pokoknya the best deh. Anggun, satu kata buat Kak Roy, dibelin banget. Namanya Kak Roy, apa yang paling gue ingat? Kalau Kak Roy itu pengen sekali dapat cewek dari Gold Sisi. Jadi buat teman-teman cewek Gold Sisi yang ingat sama Kak Roy, bisa langsung hubungi orang-orang pastor. Satu kata untuk Anjas, Suka masak dan suka ajak makan. Anjas tampang sih seperti preman ya, tapi hatinya wah lembut. Anjas kalau bawa motor kayak nupin malaikat maut. Anjas itu orangnya tuh kayak tenaganya nggak pernah habis. Terus serba bisa. Oke, untuk Anjas, anaknya suka ngelucu, ngelawak ya, pokoknya dia bikin suka ketawa deh. Dan dia itu bisa diandalkan karena serba bisa. Rekomen nih buat para anak muda yang lagi cari-cari pasangan. Untuk Roy anaknya iseng, jahil, tapi attitude-nya oke. Yitro yang paling terbersit itu Yitro. Ini cocok bergaul sama oma-oma karena dia sahabat oma-oma, paling suka bantu oma-oma dah.
Anjas, Karoy, Yitro, ikan hiu, ikan lele. Aku juga hadir dan anak-anak. Roy yang sering membantu. Nah kalau kalian dengar soundnya bagus, itu kerjaannya si Yitro yang di belakang Islami sana. Nah saya kasih kesempatan dulu perwakilan satu orang ya, Yitro untuk ngomong nih. Ini ketua BEM juga di STT Blessing. Shalom teman-teman. Saya sebagai Ketua BEM STT Blessing Indonesia Makassar mewakili teman saya 2 orang, Anjas dan Roy, sekaligus mewakili kampus saya karena kami datang di sini membawa nama kampus STT Blessing Indonesia Makassar. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Gulsisi yang sudah menyambut kami dengan baik, ramah terhadap kami, bisa menerima kami di tempat ini walaupun mungkin ada di antara kami, ada sifat kami, ada karakter yang tidak enak dilihat oleh teman-teman, mungkin itu dari tutur kata kami, mungkin itu dari tingkah laku kami, mungkin yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, ya terutama yang suka bercanda, saudara saya Anjas ya, Roy juga suka bercanda, kalau saya orangnya pendiam, saya suka menyendiri, makanya kalau teman-teman biasa kumpul-kumpul di bawah, mungkin saya paling jarang dilihat karena saya suka sendiri. Ya, betul ya. Saya lebih suka itu sama oma-oma, tapi bukan berarti. Maksudnya bukan saya suka apa ya? Saya suka sama oma-oma itu karena kita bisa apa ya? Kita bisa tahu, kita bisa lebih banyak belajar dari oma-oma. Kenapa? Karena oma-oma itu sudah banyak pengalaman ya. Ya, oke, baik ya teman-teman yang sama dikasihi Tuhan. Akhir kata dari saya dan mewakili teman-teman saya hanya mau bilang terima kasih dan maaf jikalau ada kesalahan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan dulu. Saya ralat perkataan saya. Saya mau Roy juga ngomong, kan kita acara muda ya, jadi masih hujan juga di luar. Roy juga ngomong sedikit ya. Shalom. Sedikit saja nah. Ya, sangat bersyukur sekali kesempatan diberikan kepada saya untuk ngomong depan teman-teman. Ya, saya mau katakan bahwa saya sangat bersyukur. Kenapa bisa kami 3 orang ini angkatan yang pertama kali diutus keluar dari kampus STT Blessing, dan sangat bersyukur bisa ditempatkan di tempat ini. Banyak hal yang saya dapatkan dari tempat ini. Pertamanya sharing kami dengan Kak Esra, dan hal yang utama yang paling memberkati saya adalah bagaimana saya harus mengelola keuangan nanti dalam gereja ketika nantinya saya terjun dalam dunia pelayanan. Itu yang sangat memberkati saya di tempat ini. Saya melihat efek daripada pengelolaan Kak Esra tentang keuangan dalam gereja itu sangat bagus, dan itu nanti yang saya copy paste dari Kak Esra. Terima kasih buat teman-teman juga yang ramah menerima kami di tempat ini. Saya orangnya suka bercanda ya, jadi mungkin ada salah kata dari saya karena saya suka itu iseng-iseng sama orang, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tepuk tangan dulu. Jadi yang kalau di video itu yang Anggun bilang menyebalkan itu nyebelin, nah ini gitu. Oke, Anjas ngomong lagi Anjas. Dia tadi nolak tuh, jangan saya ini. Oke, shalom teman-teman. Selamat malam. Ya, saya hanya mau mengucapkan terima kasih buat Kak Esra, Kak Debbie, dan teman-teman yang ada di Pastori. Terima kasih. Mungkin selama ini kita banyak bercanda ya, tapi semua candaan jangan sampai dilupakan.
Mungkin saya banyak mungkin banyak melakukan kesalahan selama saya di pastori, dan terutama buat Kak Debbie. Saya selalu bercanda dengan Kak Debbie ya, tapi Kak Debbie jangan diambil hati ya, karena begitulah saya orangnya suka bercanda walaupun walaupun belum lama kenal begitu, tapi ya kita harus selalu kita harus selalu membangun hubungan yang baik dengan semua orang, walaupun orang yang enggak kita kenal, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menanamkan nilai-nilai nilai-nilai kehidupan yang bisa dicontoh oleh teman-teman kita. Oke, terima kasih teman-teman, buat teman-teman Golsisi juga terima kasih buat keterbukaan teman-teman yang ada di sini. Nah, sampai saat ini kita melaluinya dengan baik ya. Itu saja yang saya sampaikan. Biarlah kita tetap sehat semua dan tetap mengandalkan Tuhan, teman-teman. Jangan sampai iman kita tergoyahkan hanya karena jangan terpengaruh dengan godaan-godaan dunia, tapi tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini lama-lama kalau dia pegang mic khotbah juga lama-lama ya. Oke, jadi saya mewakili juga teman-teman, saya wakil aja ya. Kalau kalian satu-satu ngomong nanti gak selesai kita. Jadi saya mewakili teman-teman Golsisi, saya mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Anjas, Roy, Yitro selama di sini, karena mereka banyak sekali membantu. Ya, kalau kita melihat bagaimana persiapan jam 3 itu Yitro, dia harus setting alat musik dan sebagainya. Lalu kemudian ada Roy, dia harus jemput orang kanan kiri. Anjas juga kayak gitu, jemput orang, belum lagi dia harus masak lagi di bawah. Jadi semua masakan kita itu yang bikin Anjas dan Roy dan Vero yang bikin sama maminya Dev. Itu semua mereka lakukan karena mereka mau memberikan yang terbaik buat teman-teman Golsisi. Beri tepuk tangan. Yes. Makanya awal dari puncak dari pertemuan adalah perpisahan, tetapi tidak berpisah selamanya. Tetapi suatu saat kita berharapkan mereka salah satunya atau tiga-tiganya kembali lagi ke tempat ini. Setuju, katakan amin. Amin, begitu. Oke, terima kasih buat Roy, Anjas, dan Yitro buat pelayanannya selama ini. Sampai jumpa lagi dan beri tepuk tangan yang meriah buat mereka bertiga. Yes. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Apa lagi ya? Terakhir ya. Daripada yang cewek-cewek ini bertanya-tanya siapa singers yang paling baru di sana, saya tahu yang agak sedikit charming gitu ya. Ini perkenalkan Putra, dia baru balik. Jadi dia bilang, Kak saya pamit dulu ya Kak 1 minggu, ternyata 2 bulan. Tidak balik-balik. Mungkin kalian semua baru pertama kali ini Putra, dia singer di tempat ini ya. Saya cuma perkenalkan aja biarin. Sama satu lagi yang keren, pemain gitar Sandi. Tepuk tangan dulu buat Sandi. Dia diam-diam tapi menaklukkan, menaklukkan dia. Gitu ya. Sandi juga pemain gitar, melayani, membantu pelayanan di tempat ini ya. Jadi kita semua sangat terbuka buat teman-teman semua yang mau pelayanan. Ayo ngomong sama saya, WhatsApp saya terbuka. Ya, di bawah itu ada pengumuman bagi teman-teman yang mau melayani, silakan hubungi nomor ini. Hubungin baik-baik. Ya, kita pasti terima. Ada banyak orang-orang yang lahir dari pelayanan di tempat ini. Dan saya pengen saat kita melayani Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin itu dari saya, terima kasih dan saya kembalikan lagi.
dari awal, pertengahan, pemberitaan firman Tuhan sampai dengan akhirnya saat ini. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan. Kami diberkati dengan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada di tengah hujan yang lebat. Kami tetap mau rindu ketemu dengan Engkau. Kami tetap mau rindu menyembah memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga saat ini Tuhan berdoa buat anak-anak kami yang saat ini mungkin teman-teman kami yang menyaksikan di rumah dalam kondisi sakit, ada sakit penyakit menggerogoti kehidupannya. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit Engkau keluar dari tubuh itu. Tubuh itu adalah kemuliaan Tuhan sendiri. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, ada persoalan dalam kehidupannya, merasa jalan buntu, merasa disudutkan, merasa disalahkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kelegaan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka dapat menanggung segala perkara, segala sesuatu yang menimpa mereka, mereka menjadi orang yang kuat. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan, berikan pekerjaan yang daripada Tuhan. Tuhan, berikan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang berpikir tentang masa depannya seperti apa. Tuhan, Engkau tahu, Engkau Tuhan yang memegang masa depan kami di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya saat kami adalah murid-Mu, saat kami adalah anak-anak-Mu, masa depan yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat kami semua yang ada di tempat ini, baik itu yang menonton juga di dalam online Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Mari kesemuanya tangan kita turunkan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya